Hai guys, hari ini kita punya tema baru untuk di AJM Audio. Seperti yang pernah saya janjikan, kita mau membuat yang namanya pengetahuan mengenai car audio untuk beginner, ya, untuk pemula lah ya kita sebutnya. Kenapa? Karena saya mau edukasi, apa sih audio itu, setelah dipasang efeknya apa sih, bukannya sebatas setelah membeli barang terus kita bayar, pulang di mobil kita ada power, ada speaker baru, terus happy. Padahal output suaranya tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Oke, kita mulai pertama ya guys. Jadi kalau kita cerita car audio, di car audio itu pasti memiliki beberapa devices ya, ada beberapa alat untuk mendukung tercapainya yang disebut dengan car audio. Yang pertama kita sebut dengan head unit. Head unit di zaman dulu kita ada yang namanya cassette deck ya. Jadi dulu mobil itu sistemnya kaset nih. Naik lagi ke namanya compact disc atau CD. Naik lagi DVD. Naik lagi sekarang ini sudah menggunakan Android, high resolution. Bahkan player kita sudah bisa menggunakan smartphone. Jadi apakah player itu sangat penting dalam menciptakan suatu paket dalam car audio? Jawabannya iya. Karena itu merupakan source utama dalam pemutar car audio. Jadi pilihlah source unit yang bijak menurut para pecinta audio. Artinya saya butuhnya apa nih? Saya cukup compact disc saja, saya cukup USB saya, atau saya butuh yang namanya Android. Nah itu source pertama yang harus diperhatikan. Nah di head unit itu penting nih guys, penting ya. Head unit itu adalah konektor daripada amplifier atau DSP. Jadi source levelnya itu dipengaruhi oleh head unit pastinya. Apa yang mempengaruhinya? Yaitu voltage out daripada si head unit. Pilihlah RCA out dengan voltage minimal 4 volt ke atas. Atau paling tidak 2 volt lah. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nanti kualitas suara yang dihasilkan oleh source utama tadi. Oke. Head unit banyak nih fiturnya. Ada yang punya fiturnya time delay, ada yang punya fiturnya crossover. Itu perlu nggak? Nah, untuk zaman mungkin di bawah tahun 2010, bagi saya head unit itu fitur paling penting yaitu punya prosesor. Harus di dalam prosesor itu harus ada crossover, harus ada time delay, harus ada equalizer. Itu harus, karena kita totali harus setting dari alat itu. Jadi konektivitasnya ini sekarang harus diperhatikan. Karena sekarang ini kita tidak mau di dalam mobil pasang audio keluar masuk CD nyusahin kan. Kita pilih head unit yang punya fitur lagi keren. Apple CarPlay, Android Auto. Ya, Android Auto dibagi lagi, ada yang wireless CarPlay, ada lagi yang wireless Android Auto. Ada lagi yang lagi tren nih, Alexa sebagai asisten. Jadi nggak usah ribet-ribet pilih lagu, tinggal sebut aja, dia pilihin lagunya buat kita. Keren kayak guys untuk head unit ya. Nah setelah head unit selesai nih, yang pasti kita harus memiliki yang namanya peningkat daya untuk output ke speaker. Ya, apa itu? Ya, power amplifier ya guys. Zaman dulu itu terkenalnya power 4 channel monoblock. Sekarang terkenalnya adalah DSP built-in amplifier. Yang mana yang paling baik? Semua itu baik bagi saya. Balik lagi ke kebutuhan. Ada yang butuh, yang namanya amplifier aja cukup. Kenapa? Karena head unit saya sudah punya prosesor ya. Ada yang butuh head unit saya tidak punya prosesor. Jadi saya punya DSP M yang built-in prosesor. Itu juga bebas. Atau menggunakan prosesor standalone. Nah, itu juga bebas ya. Itu pemilihan saja. Apa yang ada di dalam
power amplifier itu? Yang jelas power amplifier itu kan ada yang namanya kelas A, ada power amplifier kelas B, ada amplifier kelas AB. Nah, itu harus diperhatikan tuh. Apa itu amplifier kelas A? Amplifier kelas A itu biasanya amplifier yang paling boros daya, tapi dipercaya suaranya paling baik. Ya, jadi kalau kita pilih amplifier kelas A, jangan kaget kalau powernya dipegang panasnya minta ampun karena emang dia boros daya. Kedua adalah amplifier kelas B. Suaranya bagus tapi tidak sebaik kelas A, tapi dayanya tidak sebesar kelas A. Jadi ini di tengah-tengah. Nah, yang banyak beredaran di pasar itu adalah amplifier kelas AB, di mana suaranya bagus, tidak boros daya, dan tidak banyak banyak masalah lah ya, dalam arti butuh ini butuh itu yang besar. Jadi kelas AB ini adalah power yang umumnya dipakai. Oke, ada amplifier kelas D. Nah, amplifier kelas D itu biasanya identik dengan mono amplifier biasanya ya, daya besar, outputnya bisa sampai dibebani sampai dengan 1 ohm. Biasanya cocok untuk aliran audio dengan SQL dan SPL. Nah, kita belajar lagi nanti ya, apa itu SQ, apa itu SQL, apa itu SPL. Nanti kita jelasin. Jadi kita step by step dulu nih pengenalan produk. Kita sudah tahu head unit, kita sudah tahu yang namanya power amplifier. Sekarang pasti ada yang namanya perangkat pengeluar suaranya, yaitu speaker. Speaker itu banyak tipe ya, artinya dia punya yang namanya speaker two-way. Artinya two-way itu adalah tweeter dengan mid-woofer ya. Ada yang namanya speaker three-way, di mana dia memiliki tweeter, mid-range, dan mid-woofer. Ada speaker full range. Nah, keren nih ya. Full range apa sih? Keren nggak sih suaranya? Nah, kalau mau simple, biasanya di car audio orang terkenal dengan pemasangan speaker full range. Waktu zaman-zamannya saya kompetisi di tahun 2008, 2010 ya, itu terkenal sekali dengan full range. Sampai saya dijuluki oleh King of Full Range. Kenapa? Karena setiap saya kompetisi menggunakan full range, saya selalu mendapat hasil yang cukup baik. Dan selalu saya rasa juara 1 rata-rata ya. Sombong amat. Speaker ya. Tadi ada tweeter. Nah, tweeter itu punya range frekuensi ya guys. Semua speaker itu punya range frekuensi. Jangan sampai kita memasang car audio tapi kita tidak tahu range frekuensinya si driver nih. Tweeter itu harus punya batasan, biasanya 10 kHz sampai 30 kHz. Mid range itu mungkin antara 300 sampai 5 kHz. Mid-woofer itu adalah antara 40 sampai 500 Hz. Dan subwoofer itu rentang produksi suara paling rendah ya, antara 20 Hz sampai mungkin 500 Hz lah. Ada subwoofer yang mampu mengeluarkan sampai 500 Hz. Tapi umumnya sih di 200, 160 dia udah roll off ya frekuensinya guys. Nah, soal frekuensi nanti kita belajarin pada saat tuning guide mengenai bagaimana saya mentuning di SP nih. Saya ajarin nanti bagaimana caranya kita mentuning ya. Nanti ikutin terus aja, di follow terus. Oke. Speaker sudah, power amplifier sudah, head unit sudah. Jadi apa nih komponen selanjutnya? Ya, itu sudah bisa menciptakan satu sistem package audio di dalam mobil, yaitu head unit terpasang, amplifier terpasang, speaker terpasang, power mono terpasang, subwoofernya pun sudah ada. Oke, apalagi yang bisa membuat itu nyala guys? Komen guys di bawah guys ya. Jadi semua barang itu bukan wireless guys. Jadi harus ada yang namanya kabel. Ya. Penting nggak sih kabel itu untuk sistem car audio? Kalau tanya saya Steven dari AJM Audio, penting apa enggak? Jawaban saya dibilang penting enggak, dibilang enggak ya penting. Karena kita bahas yang paling gampang dulu deh. Kabel itu adalah daya hantar antara amplifier ke speaker. Artinya di situ ada aliran listrik.
Di mana ada aliran listrik, itu pasti membuat kabel itu menjadi panas. Jika kabel itu bukan tembaga asli atau banyak isi besinya, dalam arti kabel yang murah, itu gampang sekali terjadi yang namanya mungkin korosi, besinya terbakar. Akhirnya yang sering terjadi, loh ini suaranya kok mati sih, ternyata kabelnya putus di dalam. Nah itu biasanya guys. Jadi bagi AJM, pemilihan kabel itu mungkin ya kita sebut dari 100% totalitas sistem car audio itu memegang peranan sekitar 10% guys. Ya, kecil ya guys 10%, tapi ingat 100% tidak akan tercapai tanpa adanya 10% itu. Jadi kalau kita mau membangun suatu sistem yang benar-benar kita sebut itu perfect sistemnya, ya 100% ini harus dipenuhi semua. Ya. Oke. Sampai di situ kita udah sampai kabel tuh. Jadi udah tahu ya tata caranya segala macem. Terus ada satu lagi sih komponen yang dibilang penting nggak penting, dibilang pengaruh ya nggak pengaruh, ya kapasitor ya. Saya sih jujur tidak terlalu suka menggunakan kapasitor bank. Saya lebih suka menggunakan yang namanya voltage regulator ataupun yang disebut dengan baterai kapasitor. Emang beda bro, kapasitor, baterai kapasitor, voltage regulator itu semua berbeda, fungsi dan pemakaiannya berbeda. Kalau kapasitor itu sebatas dalam kapasitor kecil ya. Kalau di Glodok mungkin banyak yang jual kapasitor kecil itu, yaitu untuk menampung daya. Tapi kalau baterai ya dia lebih lama menahan dayanya dan biasanya kapasitasnya lebih besar. Ketiga, voltage regulator. Voltage regulator itu ya kita mau adjust berapa nih untuk sistem kita. Misalkan kita nyalakan AC, nyalakan lampu segala macam, turun drop untuk audio kita jadi 12,8 volt. Tapi power gue bekerja maksimal di 14 volt. Apa yang gue mesti lakukan? Yaitu harus pasang yang namanya voltage regulator. Tapi ini nanti bahasannya kalau kita udah ke sistem yang lebih complicated lah ya. Kalau untuk di awal ya itu saja tadi saya bilang, head unit, power amplifier, ataupun DSP, built-in amplifier, ataupun stand-alone DSP yang mendukung untuk processing suara, speaker, dan subwoofer. Itu saja. Terus terakhir kabel ya, sorry. Jadi itu saja udah cukup untuk kapasitor, baterai kapasitor, dan voltage regulator. Nanti kalau kita masuk step lebih tinggi lagi. Oke, kita sudah punya semua nih drivernya nih. Otomatis kita pasang dong, ya kan? Apa yang harus dilakukan pada saat pemasangan? Saran saya, pilihlah toko audio yang bijaksana, yang sudah punya standar pemasangan, yang sudah mengerti bagaimana memasang di mobil itu secara safety. Karena setiap kita berbicara power amplifier, kita berhubungan dengan kabel, berhubungan dengan positif. Dan itu berhubungan langsung dengan aki, yang artinya itu mengeluarkan daya yang cukup besar. Di saat terjadi short, segala macamnya, itu akan membakar seluruh mobil. Ya, jadi perhatikan guys, jadi pilihlah toko audio dengan bijaksana. Banyak sekali toko audio di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia ini yang bisa menjadi referensi. Jadi mereka punya standar, fuse-nya harus berapa ampere, bagaimana koneksi dari baterai depan ke aki sesuai dengan standar dan sesuai dengan fuse yang berlaku secara internasional. Itu harus diperhatikan dengan jelas. Dan yang paling penting guys, saya banyak sekali menemui orang masang audio itu menggunakan solasi ban yang digulung-gulung, yang dimana solasi ban itu kan lem ya guys ya. Jadi kalau solasi ban itu kena panas, lemnya itu meleleh guys. Akhirnya solasi ban itu terbuka dengan sendirinya dan itu bagi saya itu berbahaya. Gunakan heat shrink atau bahasa Indonesia selang bakar guys. Itu the best untuk penyambungan semua kabel ya. Oke. Terus skun itu bagaimana? Terminal-terminal skun itu bagaimana? Jadi gini guys, kalau kita berbicara terminal skun, banyak orang-orang yang berpikir keren. Skunnya dipasangin, kabelnya bagus, dicolokin pakai skun, keren. Padahal
Di saat kita berbicara kabel itu adalah kabel mahal, kita menggunakan skun aftermarket yang banyak dijual di marketplace yang mungkin harganya 1000, 2000, itu akan merusak rambatan atau kualitas dari kabel itu sendiri, guys. Jadi saya berusaha kalau selama itu adalah powernya menggunakan colokan kabel tanpa ada skun jepit, biasanya saya langsung direct kabel, guys. Kenapa? Karena kita tidak mau ada yang namanya penurunan kualitas kabel ya. Jadi skun-skun di marketplace itu skun-skun yang harga 1000 atau 800 perak itu kalau menurut saya itu malah merusak kualitas suara, guys. Kalau kabelnya lumayan mahal ya. Kalau kita cerita kabelnya 100.000 kita pakai skun harga 800 perak, worth it nggak, guys? Anda yang menilai ya. Jadi camkan itu untuk kabel. Terus apa yang mesti kita pelajari setelah itu semua terpasang, guys? Yang jelas kita harus mengerti apa yang namanya tuning. Di dalam power, kita berbicara tentang power analog di zaman dulu. Di dalam power itu ada cetek-cetekan tuh, guys. Ada high pass, ada low pass, dan ada juga power yang memiliki pilihan flat. Ya, umumnya 3 itu sih, guys ya. High pass, flat atau full, dan low pass. Itu fungsinya apa, guys? Nah, itu penting, guys. Kalau Anda memasang speaker itu two-way ataupun speaker itu aktif, ya itu biasanya pilihannya adalah high pass. Tidak mungkin pilihannya low pass, guys. Nanti saya jelasin apa itu high pass, apa itu low pass. Yang penting ingat dulu, kalau Anda pasang speaker, pilihannya adalah high pass. Apapun itu, baik itu tweeter ataupun mid-range ataupun mid-woofer. Kita bercerita pasif ya. Jadi tweeter masuk ke passive crossover, masuk ke mid-range, masuk ke mid-woofer, keluarnya di powernya kita setelannya adalah harus high pass. Tapi head unit gua sudah punya crossover, guys. Jadi setelan gue di mana nih? Nah, ini penting nih, guys. Jadi kalau head unit sudah punya crossover, ya usahakanlah tuning di head unit. Jangan di amplifier lagi, guys. Kenapa? Karena nanti ada jadi yang namanya double cutting crossover. Dan kita menggunakan potensio di dalam amplifier itu tidak akan lebih akurat daripada head unit yang sudah memiliki crossover secara digital. Artinya angkanya pasti, slope-nya pasti, dan polarity-nya pun pasti ya. Di head unit itu biasa ada feature seperti itu, guys. Oke, kita udah bicara speaker. Terus ternyata, guys, gue punya head unit bisa crossover. Terus gue punya power nih, gue nggak pakai DSP. Bisa nggak ya gue main aktif? Harus dibaca dulu powernya, guys. Spek high passnya itu dari berapa sampai berapa. Terus dia bisa bermain band pass nggak untuk si mid-woofer. Karena pada saat atasnya kita cutting secara high pass, mid-woofernya harus kita secara band pass. Yaitu ada yang kita potong antara high pass dan low pass. Itu penting, guys. Tapi saya rasa agak sedikit sekali power yang memiliki feature band pass ya di saat sekarang ini. Jadi bagi saya kalau Anda tidak menggunakan DSP, Anda menggunakan crossover bawaan head unit, paling gampang ya udah cetek aja di powernya pilihannya flat kalau nggak full. Apa yang mesti diputar di situ? Paling gampang gain atau level. Itu saja tentukan. Berapa maksimal level daripada gain power? Nah, kalau kita bicara, karena ini teori umum ya, teori yang kita ajarkan bagi pemula ya, jadi gampang saja. 70% head unit tentukan dulu, guys ya. 70% head unit tentukan dulu. Mungkin volume head unitnya kita taruh 45. 70%-nya berapa? Mungkin di 35 lah. Oke. Setelah di 35, mulai kita putar potensio power sampai di desibelnya kurang lebih ada di 90 sampai 95 desibel. Di situ aja kita putar. Oh iya, 90 sampai 95 dB. Ya, itu udah cukup tuh. Ya, jangan dilanjutin lagi. Biasa ada di kisaran antara jam 11 ya, kita ngomong jam itu mungkin kan potensio itu
mulainya jam 7 sampai selesainya jam 5. Kita ngomong sekitar jam 11 sampai jam 12 guys. Itu fungsinya apa? Biar tidak terjadi yang namanya clipping atau peak ya guys di power ya guys. Jadi ini buat pemula nih guys ya. Jadi bagi yang tonton yang udah senior, kita cuma ngajarin yang junior guys. Jadi untuk pemula. Jadi nanti yang senior nanti ada kelasnya lagi ke depan. Kita akan belajar terus sampai bagaimana sih kok AJM kalau kompetisi menang terus. Tips and tricksnya apa bagi yang senior atau bagi yang pengen belajar lebih jauh mengenai tuning kompetisi. Nanti kita akan ada kelasnya tersendiri guys. Jadi dipantau terus guys channel kita guys. Jadi AJM ini tidak mau pelit ilmu. Kita akan share ilmu yang kita dapat dari tahun 2008 sampai 2001 mulai hari ini. Kita akan share terus ilmu kita guys. Oke. Sedangkan kita sudah tahu tuh tadi ya, ada 3 cetekan, high pass, flat, dan low pass. Flat itu udah pasti ya, artinya kita membuat speaker itu bekerja di semua frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Kita tidak mau membatasi kerja daripada speaker itu, kita pilih flat. Dibatasi dari mana nanti? Dibatasi dari head unit, yaitu fungsinya si crossover yang ada high pass maupun low pass. Oke, sekarang kita balik nih. Apa sih low pass itu? Ya kan? Apa sih low pass? Gue bingung nih. Nah, paling gampang ya. Low pass itu disebut dengan low pass filter ya. LPF itu low pass filter ya. Jadi fungsinya apa? Gampang. Low pass filter. Oh, kebalikannya. Untuk memotong frekuensi tinggi. Artinya, speaker kita yang mau mengerjakan tugas mengeluarkan suara rendah, pilihannya apa nih? Filter kita. Jelas ya, low pass. Apa yang ada di low pass? Contohnya, subwoofer, pasti low pass. Nanti ada juga sih yang menggunakan high pass. Nanti kita belajar lagi di situ. Midwoofer, pasti ada low passnya. Mid-range bermain aktif, pasti ada yang namanya low passnya. Karena kita akan memotong frekuensi tinggi dia biar tidak mengganggu frekuensi yang sudah dikerjakan oleh si tweeter ataupun driver lainnya. Oke, HPF itu ya gampang, high pass filter. Kebalikannya ya gampang, dibalik aja, high pass filter. High kan tinggi, jadi fungsinya kebalikannya, memotong frekuensi rendah. Jadi frekuensi di bawah frekuensi rendah itu kita buang, nggak dipakai, jadi kita potong dulu. Contohnya apa yang memakai ini? Yang jelas sudah seperti tweeter, super tweeter mungkin ya, tweeter, super tweeter, mid-range, midwoofer udah pasti. Subwoofer mungkin nggak kepake high passnya. Nah, subwoofer itu agak sedikit tips di situ, agak sedikit ada sedikit triks ya. Jadi kalau Anda melihat power monoblock, di situ ada subsonic, nah itu adalah high passnya daripada si power. Jadi power mono ini memiliki low pass dan memiliki high pass. Tapi high passnya tidak ditulis secara high pass filter, tapi ditulisnya adalah subsonic. Berapa frekuensi yang mau dibuang sama kita ini sebagai installer ini agar low-nya itu tidak mengganggu. Nah, itu subsonic ya. Tapi kalau di teori nanti di digital itu kita sebutnya adalah high pass, low pass ya. Terus ada pilihan lagi band pass ya. Band pass itu adalah perpaduan antara dari high pass dan low pass. Dipakainya di mana band pass itu? Udah pasti mid range, udah pasti midwoofer, udah pasti juga bisa di subwoofer. Jadi ini semuanya kepake nanti di teori DSP yang ada di lesson berikutnya. Oke, guys. Untuk pengetahuan dasar car audio guys ya, saya resume ulang ya guys. Pemilihan perangkatnya, head unit dulu guys. Habis itu amplifier. Amplifier itu apa guys? Amplifier itu ada 4 channel, ada mono, 2 channel. Ada juga amplifier DSP, built-in amps ya, built-in amplifier. Ketiga, speaker guys. Keempat, subwoofer. Kelima, kabel-kabel guys. Jadi itu ya. Setelah itu semua, apa yang mesti dilakukan? Yang jelas pasang guys. Nggak mungkin wireless nih guys.
Ya, pasang yang baik dan pilih toko yang bijaksana. Itu saran saya, toko yang punya pengetahuan yang baik. Apalagi guys, yang jelas tuning guys, karena tidak ada perangkat yang akan mengeluarkan suara dengan baik tanpa dibekali oleh proses tuning dan instalasi yang baik. Karena semua speaker itu adalah dibuat untuk dipasang, setelah dipasang akan dicocokkan dengan kabin mobil. Setiap kabin mobil berbeda. Banyak pertanyaan mungkin kepada saya, si A masang speaker brand C, kita cerita, di mobilnya A, suaranya bagus. Gua pasang speaker brand C, brand yang sama ya, tapi di mobil D, kok suaranya begini lah ya, suaranya kok jelek, bla 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 segala macam lah. Itu yang disebut dengan kabin ya, kabin gain ya. Jadi kabin itu bisa mempengaruhi kualitas suara guys, walaupun sebenarnya umumnya itu bekerja outputnya sama sih, sebenarnya speaker yang sama kan, artinya dia punya warna suara yang sama. Tapi ingat guys, di balik itu ada yang kita sebut tadi kabel ya, itu bisa merubah semuanya. Nah setelah itu kabel terpasang, segala macam instalasi yang dipilih sudah baik, tuning kan. Tuning itu mau lakukan sendiri boleh guys, yang tadi saya ajarin, high pass filter, low pass filter, band pass filter. Pahami itu dulu. Kalau itu paham gampang, tapi kalau itu tidak paham itu akan susah ke belakangnya, karena itu teori paling dasar. Baru nanti kita lanjut ke equalizer, time delay ya. Jadi high pass fungsinya apa? Fungsinya untuk memotong frekuensi rendah ya. Jadi ingat, high berarti rendah, low pass LPF berarti tinggi, dibalik ya. Jadi kalau mau pasang subwoofer kita pakainya apa? Low pass. Mau tweeter pasangnya apa? High pass. Mau split speaker pasangnya apa? Pakainya apa? High pass. Itu udah pasti ya. Jadi itu camkan dulu baik. Ya. Terus nanti pasti ada pertanyaan nih. Aduh, gue mau potong frekuensi berapa ya speaker itu? Nah, itu harus baca spek dari semua speaker guys. Jadi di dalam penjualan speaker itu biasanya di dalamnya ada yang namanya surat cinta atau surat pedoman atau apapun itu namanya, yang harus dibaca guys. Jangan beli speaker pasang-pasang kertasnya dibuang, padahal di situ ada spek jelas dari pabrik. Speaker itu bekerja maksimal di rentang frekuensi sekian sampai sekian. Camkan itu baik-baik dulu guys. Jadi kalau gue pasang speaker split nih, cutting frekuensinya bagaimana guys di head unit atau di amplifier ya kan? Kalau di amplifier gampang, tinggal pindah aja ke high pass ya. Terus pilih frekuensinya mau di berapa nih. Biasanya kalau power itu untuk high pass itu start dari 40 Hz ya. Tapi jangan dibebani terlalu rendah, karena tidak semua pintu mobil akan mampu bekerja di frekuensi serendah itu. Oke, kita skip ya untuk speaker. Kita berbicara tentang tadi ya, pintu ya. Pintu itu adalah box speaker. Nanti kita ada topik nih guys. Kita bagaimana cara pasang peredam yang baik dan benar sehingga itu menjadi box yang solid, box yang rigid untuk speaker, sehingga mid bass itu mampu bekerja baik tanpa ada gangguan dari panel pintu guys. Nanti itu ada lessonnya guys, jadi pantau terus guys. Kita berusaha untuk membuat lesson-lesson terbaru untuk menjelaskan bagaimana AJM untuk membuat suatu mobil, kenapa AJM itu selalu menang di kompetisi. Nah, kita akan share terus guys. Jadi jangan lupa guys, follow terus guys channelnya kita AJM Audio. Bukan channel kaleng-kaleng guys, bukan channel-channel pencitraan. Artinya kita membuat sesuatu itu semua kita happy, semua orang bermain audio, semua orang memasang audio itu bisa upgrade. Bukan habis masang audio kabur, nggak pernah masang lagi. Kenapa? Karena takut dengan kelistrikan mobilnya, bunyinya kresek-kresek, suaranya lebih jelek dari standarnya. Nah itu kita nggak mau kejadian seperti itu. Jangan rusakkan dunia car audio dengan orang-orang seperti itu guys. Oke guys, untuk teori dasar car audio saya rasa cukup jelas. Saya mau buka sedikit tentang topik lanjutan kita setelah video ini apa nih. Nah, kita mau buka tentang DSP guys. Bagaimana cara memilih DSP? Apa sih DSP itu? Harus nggak sih mobil kita dipasangin DSP? Nah, itu
akan kita buka. Tapi sebelum kita ke lesson berikutnya, saya buka sedikit deh guys, ya. DSP itu apa sih dalamnya? Nah, DSP itu bagai passive crossover yang berbentuk di speaker yang dalam penjualan itu. Di dalamnya ada crossover, di dalamnya ada slope, sama seperti passive crossover ada slope. Nah, nanti kita belajar guys. Slope apa sih? Berapa sih slope-nya? Nah, nanti kita belajar guys, ya kan? Terus, kenapa sih gue mesti beli DSP? Cara pilih DSP yang terbaik untuk mobil saya apa sih? Bukan murahnya saja, tapi bener nggak itu bekerja buat mobil kita? Ada orang beli DSP di mobilnya. Ya, murah sih guys, murah banget. Tapi error dalam arti ya sebatas DSP toh, mau kita setting ini setting itu fungsinya nggak bekerja. Buat apa guys? Ya kan, kita buang duit untuk barang yang tidak ada gunanya. Jadi pantau terus guys channel AJM Audio. Untuk next lesson kita akan bahas tutorial untuk memilih DSP terbaik untuk mobil. Bagaimana cara tuning DSP itu menjadi hasil suara yang terbaik. Dan otomatis ini adalah menyambung tentang pengetahuan dasar dari perangkat car audio tadi. Bagaimana kita koneksinya akan saya jelaskan ya. Dipantau terus ya guys. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe, and subscribe.